Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di episode TFH edisi Warrior ya, hari Rabu tanggal 22 September masih bersama saya ya. Kali ini kita mau sapa narasumber kita Mas Ilham Syah yang lagi ada di Payakumbuh, Sumatera Barat. Uis. Selamat malam, Mas. Keren. Lagi ada di kampung halaman. Oh, tadi udah sempat dikasih lihat tuh, lagi di atas rumah tingkat. Aduh, pemandangannya enak bener, sepoi. Jangan ditunjukin lagi Mas, nanti jadi kepengen saya ke sono. Udah, enough. Mas, terima kasih udah bersedia mau berbagi di episode TFH. Jujur saya melihat postingan Mas Ilham cukup menginspirasi ya. Kalau nggak salah sudah berapa tahun Mas ber-KF? Saya September ini persis 1 tahun, Mas. Yang 1 tahun ya. benar-benar taat protokol ya. Meskipun saya harus jujur ada sekali dua kali kejebolan. Asik. Yang kayak gini nih seneng aku. Pasti ada sesuatu up and down. Oke Mas, monggo kita manfaatkan waktu ini semaksimalnya. Mas bisa cerita dari sebelum kenal KF, mungkin punya riwayat apa, boleh diceritakan. Tidak ada riwayat, ya tidak masalah. Terus apa yang membuat kenal KF dan apa yang alasan utama Mas mau ber-KF ya. Kemudian manfaat yang didapat dan pastinya itu tadi yang seru, up and down-nya ber-KF selama setahun, termasuk yang tadi taat dan tidak taat. Itu Mas, monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Bobby. Ya. Selamat malam semua para senior, para warrior, pada semua dimanapun berada. Sebenarnya saya bukan orang yang benar-benar mengerti tentang KF gitu ya. Saya masih banyak harus belajar. Tapi waktu Mas Bobby menghubungi saya, dia mengatakan untuk hanya berbagi pengalaman saja, kata dia. Kalau seandainya hanya sekedar berbagi pengalaman, saya mau. Tapi kalau seandainya menjelaskan apa itu KF detail-detailnya, apalagi dengan istilah-istilahnya yang sedikit rumit, gitu ya, saya tidak punya kapasitas untuk itu gitu. Banyak kawan-kawan senior yang punya kapasitas. Tapi karena untuk hanya sekedar berbagi pengalaman, saya katakan oke, karena saya sendiri termasuk orang yang termotivasi dari senior-senior yang sebelumnya berbagi cerita gitu. Meskipun saya membaca dari postingan-postingan di Facebook-nya ataupun dari testimoni-testimoni terutama, itu memberikan inspirasi. Nah, berbagi pengalaman ini menjadi satu hal yang penting, menjadi satu hal yang sangat baik kalau menurut saya gitu. Sehingga pengalaman sedikit yang saya punya bisa berbagi. Pertama itu Mas Bobby. Jadi saya bukan ahli KF gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal saya mohon maaf nggak bisa menjawab, nanti Mas Bobby yang jawab. Siap. Nah, aku bantu backup Mas, tenang aja. Nah, pertama saya kenal KF sebenarnya saya kenal pertama dari saudara saya. Kebetulan mungkin dia ada saudara sepupu saya, ada Bobby Kurnia. Dia mengenalkan kepada saya pada waktu itu. Sebenarnya saya sudah dikenalkan sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu, gitu. Mungkin 3,5 tahun yang lalu saya sudah dikenalkan dengan KF gitu. Karena pada waktu itu saya kena serangan jantung 2017 sekitar bulan kalau saya nggak salah Agustus atau September, saya itu kena serangan. Itu jam 9 malam. Saya masih ingat, jam 9 malam saya lagi makan ketoprak ya di tempat penjual ketoprak. Pas saya baru makan 1 sendok, tiba-tiba dari bawah kaki saya ini berasa tulang itu dicopotin semua, lemes sampai naik ke atas. Saya langsung minta tolong sama tukang topraknya, Mas, tolong. Saya langsung dipegangin. Ya, sampai ke atas udah gelap. Jadi dari bawah, ya, dari bawah
kayak kita tulang kayak lemas aja Mas. Jadi kayak apa namanya daging nggak ada tulang gitu ya. Iya, kayak Tolong saya bilang. Nah saya iya. langsung dipegang. Lalu saya dipap sama dia naik ke, kebetulan saya di kantor waktu itu, di kantor saya di Tanjung Priuk, saya dipapas mungkin sekitar 30 meter, saya udah normal lagi gitu loh. Saya udah normal lagi, udah terima kasih ya. Nah, tapi setelah itu saya tidak bisa, itu jam 9 malam, saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, saya nafas agak sesak, saya nggak tahu kalau itu serangan. Teman-teman saya dikerokin, saya dikasih minum teh hangat, saya macam-macam lah, obat apa gitu. Sampai pagi, saya rasa saya tidak, hampir saya nggak tidur sampai pagi, sekitar jam 9 saya minta diantarin pulang. Saya diantarin pulang sama teman, sebelum sampai rumah ada rumah sakit Sari Asih, saya dikasih tahu, saya mampir ke sana, lalu yang memeriksa saya setelah saya ceritakan, dia mengatakan bapak serangan jantung, tapi masa kritisnya sudah lewat, dia bilang gitu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, bapak harus dirawat, dia bilang. Ya oke, saya dirawat. Akhirnya saya dirawat selama 4 hari. Nah setelah saya serangan itu, dokter sempat bilang pada waktu itu, sudah umur berapa, dia bilang gitu kan. Waktu itu umur sudah 45 lewat gitu. Dia bilang, sudah cukup ya, kan sudah merasakan 45 tahun merasakan yang enak, kata dia. Jadi dia bilang nggak usah makan nasi lagi, dia bilang gitu pertama, jangan nasi, cuma nasi saja. Dia bilang untuk bisa makan, karena apa namanya gula trigliserid saya tuh tinggi, darah kental. Dia bilang pada waktu itu untuk tidak makan nasi saja. Saya dikasih obat, lalu saya dikasih rawat jalan. Ada sekitar 2 minggu, 1 bulan setelah itu nafas belum stabil, kadang-kadang susah menarik nafas, nyampe kayak, nah kan nggak nyampe, kita nafas itu agak berasa. Nah setelah itu saya mulai dikasih tahu sama saudara saya untuk dikenalkan dengan KF. Saya belum begitu yakin, belum begitu, tapi saya sudah rendah karbo lah gitu ya. Nasi saya sudah enggak, tapi yang lain-lain selain nasi semua masih masuk. Dan rasanya nggak ada gitu, semua buah apa segala macam selain nasi masih masuk. Iya. Nah jadi pas sekitar 1 tahun yang kemarin, tepatnya itu mungkin sekitar bulan Juli, dada saya itu setiap kali saya bangun, dada saya ini terasa agak nyesak. Saya langsung sehari, 2 hari, seminggu, ini ada yang nggak beres, saya bilang. Saya nggak mau serangan lagi, karena alhamdulillah kemarin saya masih bisa selamat gitu ya. Takutnya nanti ditolong. Tadi lewat, selesai. Saya langsung ke Rumah Sakit Harapan Kita waktu itu, Mas. Langsung saya harus periksa detail. Saya dari awal lagi, saya masuk ke Rumah Sakit Harapan Kita. Saya diperiksa sampai saya kateter terakhir. Memang ada penyempitan di 3 tempat. Jadi yang sebelah kiri itu penyempitannya itu 70%, yang di sebelah kanan itu 30%, lalu yang di bagian bawah itu sudah tertutup, tersumbat. Yang di bagian bawah. Lalu setelah saya konsultasi sama dokter mengatakan ini harus pasang apa istilahnya pasang ring gitu ya. Ya, pasang ring. Harus pasang, dia bilang. Yang pertama yang harus dipasang itu yang 70%. Kalau yang 30% tidak usah, nggak apa-apa, dia bilang. Lalu yang di bawah, kalau bisa kita tebus, kita pasang. Tapi kalau nggak bisa kita tebus, kita nggak usah pasang, katanya. Karena itu cuma hanya 8% dari fungsi jantung. Itu kata dokternya. Oke, saya iyakan, saya sudah siapkan untuk operasi. Dan saya sudah punya jadwal. Tapi selama itu saya berpikir, Mas, saya banyak membaca lagi kenapa ya. Kalau kita nggak pasang, resikonya besar. Kalau saya pasang, juga ada resiko. Pertama, saya baca-baca resiko, ada serangan pada saat resiko, ada namanya sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh, kadang-kadang punya alergi gitu ya. Lalu yang menjadi hal yang kepikir sama saya tanyakan, yang membuat penyempitan di pembuluh itu kan lemak. Lemak itu yang menekan pembuluh.
Kalau seandainya kita pasang ring, artinya itu kan lemak kan bisa dikatakan bukan benda padat gitu ya, karena dia elastis, sifatnya elastis. Pasang ring, dia mengembang. Nah, kalau dia mengembang, tentulah dia cuma hanya ke samping, larinya ke samping kiri dan samping kanan. Dan dia kan tidak hilang gitu ya. Saya karena abang saya, saudara kandung saya, kakak saya, abang saya, itu sudah pasang, kalau nggak salah terakhir waktu Lebaran 5 atau 7 dia sudah pasang. Artinya kalau misalnya apalagi pola makan tidak terjaga dan lemak itu kan dia tidak hilang di sini. Nah, saya berpikir KF itu sempat mengatakan itu penghancuran lemak. Nah, dari situ saya mulai tekun belajar, saya ngikutin. Ada TFH-nya, ada Mas Tio. Saya sempat waktu itu mengetik dan Mas Bobi waktu itu menyampaikan kepada Mas Tio menanyakan apakah penyempitan di pembuluh itu bisa hilang. Saya sempat menanyakan itu pada waktu itu. Dan akhirnya setelah saya pertimbangkan. Sorry, suaranya. Ya, oke. Setelah pertimbangkan apa, Mas, tadi? Bisa diulang. Salah satu, menurut ya, saya kan juga awam. Kenapa? Bisa diulang dari saya kata. Akhirnya mempertimbangkan. Ya, silakan. Ya, setelah saya pikir-pikir, saya pertimbangkan matang-matang, akhirnya saya memutuskan untuk tidak memasang ring. Lalu saya putuskan untuk ikut KF. Karena saya yakin KF kalau seandainya dia melihat testimoni orang lemak menjadi hancur, luruh, badan menjadi langsing gitu, bukan kurus tapi menjadi langsing gitu. Karena lemak di tubuhnya itu mencair. Saya ya kalau lemak di perut, di pantat, di lengan, di pipi, di mana semua cair, tentulah di dalam organ tubuh juga akan bisa mencair. Saya pikirannya seperti itu saja gitu, karena saya orang nggak begitu mengerti gitu ya. Masa lemak yang bisa luruh, masa lemak yang di dalam tubuh nggak luruh gitu. Saya bermodalkan keyakinan, ya yakin karena juga banyak membaca dan mendengarkan dari Mas Bobi sendiri, dari Mas Tio dan yang lain-lain gitu ya. Akhirnya saya memutuskan saya ikut KF. Itu saya memutuskan 7 hari sebelum saya menjalani operasi, karena saya sudah punya jadwal pada waktu. Jadi kalau saya nggak salah tuh tanggal 30 apa tanggal 1 September saya memulai KF. Jadi sekarang ini masih 1 bulan. Itu pertama. Kenapa akhirnya saya mengambil pilihan KF, karena ada ya itu tadi penyakit kronis yang saya alami, dan saya ya seperti kawan-kawan yang lain ikhtiar untuk sembuh, niat untuk sembuh itu niat untuk tetap hidup, masih untuk bisa terus hidup, itu yang membuat saya bisa menahan, karena kan KF bagaimanapun banyak yang harus ditahan. Hal-hal yang menurut kita dulu nikmat gitu ya, setelah itu kan harus kita tahan, dan itu menjadi enteng. Saya nggak merasa tertekan, saya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu gitu ya, karena niat itu jauh lebih kuat. Saya jauh lebih punya keinginan untuk tetap sehat dan hidup gitu ya, dan kenikmatan lain juga masih bisa saya rasakan, makanan-makanan yang enak-enak juga masih bisa dirasakan. Keren. Nah, itu latar belakang. Akhirnya saya Oke, aku rekap dikit ya Mas ya. Aku rekap dikit. Jadi Mas berarti awalnya sebenarnya tidak ada masalah mungkin ya dulunya ya, tidak ada masalah. Cuman tanpa sadar waktu itu ngalamin serangan jantung ya. Dan baru dari situ setelah diobservasi dan dicek sama dokter, barulah ketahuan nih ada penyumbatan, ada ini, dan istilahnya setelah observasi kedua ya, baru diketahui confirm ini ada penyumbatan nih
ya, yang menyebabkan potensi serangan kedua, ibaratnya gitu, ya. Nah, setelah itu baru Mas menimbang-nimbang, walaupun sebenarnya Mas sudah melakukan, ya sudah mengambil keputusan sementara untuk antisipasi bagaimanapun harus dijadwal dan segala macam, tapi H-7 ternyata Mas memutuskan untuk ya sudah saya ber-KF, ya kan, supaya hanya dengan keyakinan masa sih lemak yang di dalam nggak bisa luruh kalau lemak yang di luar, yang di pipi, perut, paha, pinggang dan segala macam bisa luruh. Ibaratnya gitu ya Mas ya. Iya. Ini keren. Dan walaupun ya sampai detik ini pun ya dibilang tertekan sih sebenarnya tidak, tapi justru mendapatkan kenikmatan lain tentunya ya. Nah, ini boleh dibilang dari Jakarta ke Payakumbuh naik mobil ya. Ini luar biasa ini. Sendiri, Mas. Ya, luar biasa staminanya sekarang, sesuatu yang dulu mungkin nggak kepikiran ya. Dan dua minggu ini tugas di Payakumbuh di kampung halaman. Senin akan kembali ke Jakarta naik mobil lagi. Wah, ini luar biasa ya. Dan kenikmatan di Payakumbuh pastinya kulinernya juga nggak kalah. Monggo Mas lanjut. Nah, Ya, jadi saya lanjut lagi pengalaman saya setelah menjalani KF saya kan 1 minggu pertama saya masih normal-normal gitu ya. Saya tidak ada berasa apa-apa gitu. Tapi setelah 1 minggu, saya setiap malam sekitar mulai dari malam sekitar jam 7, jam 8 lah gitu, itu dada saya tuh nyeri. Dada kiri saya tuh nyeri. Jadi jam 8 kok ada berasa gitu ya. Nah, terus hilang. Tapi yang lamanya nyerinya itu, Mas, itu pagi subuh. Ya. Pagi subuh nanti sampai siang sampai sore itu dada saya nyeri. Di situ saya mulai panik. Saya mulai panik setiap saya mau tidur, saya makin stres. Ini karena dada ya. Kalau seandainya saya yang terpikir sama saya, apakah besok saya masih bisa bangun? Apakah besok saya masih bisa karena apakah nanti malam ini takutnya ada serangan dan segala macam saya nggak bisa bangun. Itu yang terpikir yang membuat saya stres. Dan tidur tidak nyaman. Pagi subuh sudah kebangun, dada sudah nyeri-nyeri. Dan yang sempat saya sempat kalau nggak salah tuh Dokter Wulan, saya bertanya-tanya kepada orang ini apa yang terjadi sama saya, kok dada saya nyeri. Tapi setelah misalnya kan saya puasanya waktu itu baru sampai jam 12 gitu ya. Dan setelah saya jam 12, nanti agak sore itu dada nyeri saya mulai berkurang. Nah jam 8 nanti terakhir itu sudah makin berkurang, masih berasa. Tapi nanti jam 9 mau tidur itu hilang. Tapi nanti pagi subuh balik lagi. Dan saya cemas. Ya, wah ini bagaimana solusinya. Nah waktu itu saya sempat telepon dikasih sama saudara saya Bobby itu, Bobby Kurnia. Teleponnya Dokter Bulan. Saya konsultasi sama Dokter Bulan, saya ceritakan kondisi saya, dia menanyakan, apakah masih ada obat dari dokter, kata dia. Masih, saya bilang. Lalu saya foto, ada 4 atau 5 jenis obat pada waktu itu dari dokter. Lalu saya foto, saya kirim ke dia. Lalu dia mengatakan, 2 obat ini masih harus dimakan. Dia bilang, ini obat ini harus tetap dilanjutkan, kata dia kan. Oke, saya bilang. Nah, saya lanjutkan obat itu, tapi secara umum tidak menghilangkan rasa nyeri itu, dan saya hampir mungkin 2 bulan merasakan itu. 2 bulan saya merasa nyeri, dan pada selesai itu, dan itulah mungkin cobaan yang paling berat bagi saya, karena itu kan
yang ada di pikiran saya masih hidup atau enggak, ini ada serangan atau tidak. Ya, saya mencoba menghilangkan pikiran itu, tapi pikiran itu selalu muncul gitu ya. Selalu Karena muncul, ya. Betul. iya, kalau dia berdenyut gitu kan, berdenyut, ya kita Langsung coba kepikir sadar ke gitu sana. tentang menghilangkan aktivitas, tapi muncul lagi gitu. Nah itu yang saya alami selama 2 bulan, dan saya sempat agak sedikit tenang waktu itu. Om Gembong sebelum dia seperti sekarang, saya juga sempat berkomunikasi dengan dia, lalu juga Mas Bobby kalau saya nggak salah, saya juga sempat WA pada waktu itu. Kan orang yang bisa saya mintain pendapat pada waktu itu, saya mintain pendapat gitu, kenapa, ini apa yang harus saya lakukan. Nah akhirnya ada yang mengatakan, oh ini HC, oh ini proses penyembuhan, kata dia kan. Itu agak sedikit membantu saya. Terus terang itu sedikit, mudah-mudahan karena dulu yang kena di sini, mungkin apakah itu prosesnya gitu. Peluruhan. Ya. Coba menyenangkan dan menenangkan pikiran ya, karena mudah-mudahan itu proses penyembuhan. Iya. Ini saya mau bertahan, atau itu yang membuat saya bertahan. Bayangkan Mas, 2 bulan saya merasakan nyeri seperti itu, dan suatu pagi gitu ya, tiba-tiba pagi, kok dada saya plong, saya bilang. Dada saya nggak berasa apa-apa. Saya kasih tahu sama istri saya, Bun, ini dada saya kok nggak ada rasa sakit sekarang, saya bilang. Kok saya perasaannya plong, saya bilang. Enteng, saya bilang. Wah, itu yang membuat, itu hari pertama yang membuat saya senang. Selama 2 bulan saya berpikir, saya ya bisa dikatakan ya gimana, tidak gitu ya, ini penyakit jantung. Kalau seandainya kena serangan, kita lewat, selesai sudah gitu kan. Nah, tapi saya mencoba untuk menguatkan dan menenangkan pikiran setelah, oh ini proses HC-nya gitu. Mudah-mudahan saya bilang, oh mudah-mudahan prosesnya gitu. Dan setelah itu saya itu yang benar-benar berasa, yang hampir setiap hari ya, pada waktu selama 2 bulan hampir setiap hari. Dan setelah pagi itu dia mulai hilang. Tapi beberapa waktu setelah itu sempat muncul, beberapa hari setelah itu sempat muncul, dan lama-lama alhamdulillah mulai hilang. Nah dari situ sekitar 4 bulan kalau saya nggak salah, atau 4 bulan atau 5 bulan setelah proses itu, saya mulai mencoba untuk udah nggak ada rasa itu kan. Tapi saya kan olahraganya cuma jalan aja kemarin-kemarin, jalan langkah itu pagi. Setelah jalan ya udah gitu. Nah setelah 4 bulan atau 5 bulan, saya mulai coba angkat-angkat barbel. Saya rasain gitu. Tapi masih berasa. Pada waktu itu masih berasa, sehari nggak berasa, 2 hari, hari ketiga mulai berasa agak berdenyut. Saya hentikan lagi, dan ya lama. Baru saya kemarin mencoba lagi sekitar 3 bulan semenjak PPKM yang kemarin, saya coba lagi angkat. Alhamdulillah enteng. Maksudnya enggak. Ya alhamdulillah, maksudnya enggak kayak sebelumnya kan nyeri kan, saya hentikan karena berasa itu rasain terus. Kalau berasa nyeri saya hentikan gitu. Nah cuman 3 bulan terakhir saya coba angkat lagi, saya coba push up gitu, saya coba main sansa. Alhamdulillah nggak berasa gitu. Nggak ada denyut ya, nggak berdenyut. Nggak nyeri gitu Mas. jangan nyoba gitu. Berasa nggak terasa. Nah itu ya makanya saya bikin sedikit testimoni ya, saling, karena saya merasa juga saya terbantu dari banyak pengakuan testimoni kawan-kawan yang sebelum saya, ada senior warrior yang lainnya. Makanya yaitu yang saya bilang, karena diminta sama Mas Bobby cuma hanya untuk berbagi pengalaman, oke, itulah mungkin pengalaman singkatnya gitu. tapi menginspirasi sungguh. Ini berbicara, karena aku tadi waktu dengar 2 bulan bergumul dengan proses itu ya, HC dan sekaligus adaptasi itu ya, itu enggak mudah ya. Maksudnya ada banyak, mungkin selain Mas Ilham bisa mengalami hal yang berbeda, ending yang berbeda ya kan, karena apa istilahnya,
tiap orang itu akan diuji di situ. Kalau aku bilang, jadi akan diuji di situnya. Pada saat dia mengalami proses pembersihan, proses apa istilahnya pengembalian ke kondisi sebelumnya itu menguji nyali kalau aku bilang. Jadi menguji komitmen kita, menguji niatan awal kita, ya kan. Yang mungkin yang tadi Mas Ilham cerita di awal juga paling dasar kuatnya kan, masa sih lemak yang di luar bisa kurus, yang di dalam udah ikut luruh, ibaratnya gitu. Iya. jadi rada-rada kayak gimana ya. Tapi setelah 2 bulan bertahan, akhirnya buahnya pun juga Mas Ilham bisa tuai, ya kan. Apa yang Mas Ilham tabur itu membuahkan hasil, dan itu ternyata tidak berhenti di situ, karena Mas Ilham juga tidak langsung, ya aku tadi tangkap, tidak langsung untuk langsung membebani diri. Nah, Mas Ilham tadi aku lihat pada saat udah mulai resisten, walaupun itu cuma masih bebannya ringan, tapi begitu berasa nyeri lagi di dajanya, nah resting dulu, tidak diteruskan. Dan itu cukup lama ya, kalau nggak salah, dibiarin biarin dulu, jangan sampai dibebani apa-apa lagi, ya kan, sampai pada saat benar-benar 3 bulan terakhir ini dicoba lagi, loh kok nggak ada ya. Gitu, baru mulai agak ya mulai lebih pede lagi. Banyak loh Mas yang waktu ngalami nyeri gitu terus udah langsung patah semangat. Maksudnya gini, nah kok aku masih nyeri ya? Kupikir udah beres gitu loh. Kupikir udah enteng, itu harusnya kan mungkin bayangannya udah bisa langsung angkat beban, langsung bisa aktivitas kemana-mana dan segala macam. Loh ini kok masih kayak ketahan, kayak nggak full. Tapi Mas Ilham nggak kebayang itu. Tadi kalau berdasarkan cerita yang aku tangkap, ya udah dibawa santai dulu. Yang penting kan jangan sampai aku terlalu over, terlalu bablas, akhirnya Yeah. berangkat, ibaratnya gitu. Udah bawa santai, ibaratnya benar-benar bawa santai. Ya belum mampu ya sudah, ya kan. Yeah. Tunggu sampai benar-benar mampu, nggak usah dipaksain. Nah, sikap tindakan yang seperti ini tuh mencerminkan rendahnya stres gitu loh. Rendahnya harapan, bukan tidak boleh berharap, tapi kadang-kadang harapan yang terlalu tinggi itu juga tanpa sadar membebani. Tanpa sadar. Ya. Seru nih, seru. Mas cerita dong yang tidak taatnya tadi seperti apa? Kan katanya sempat tidak taat. Kayaknya seru itu. Ayo. Kalau ya itu waktu Lebaran kemarin kan saya juga pulang ke Padang ya. Waktu Lebaran kemarin. Ada makanan lama yang saya tidak tapi rasain Mas. Jadi maksudnya itu kan makanan, saya ada ketan pakai sarikaya. Sarikaya itu dia telur tapi dicampur apa gitu, disiramin nanti ke ketannya. Jadi itu enak banget lah gitu ya. Pokoknya makanan kesukaan saya dari kecil gitu. Nah, waktu bulan puasa di rumah itu, di rumah masak itu karena kan biasa ada tradisi. Iya, kalau betul. keluarga nanti kayak keluarga besar nanti bawain makanan semua lengkap lah gitu ya. Dan dimasaknya lebih banyak. Jadi kita makan di rumah juga gitu. Ya biasalah saudara-saudara yang udahlah nggak apa-apa sekali-sekali katanya nggak apa. Akhirnya habis 2 piring, Mas. Aduh. itu cerita dari relung hati itu. Rindu yang tidak tercapai itu baru muncul saat itu ya langsung dibabat. Insaf habis itu saya bilang insaf. Udah diingatin lagi rasanya gitu ya. Tapi ya jadi tekad keinginan untuk sembuh itu selalu membuat saya bisa untuk mengontrol itu gitu. Sekarang misalnya kayak saya di sini ya, kayak ketan, alhamdulillah saya
nggak sentuh itu lagi. Jadi benar menurut saya sih mungkin kalau ada atau tadi saya lihat ada yang baru mengalami KF, apalagi penyakit saya itu kan sebenarnya penyakit kronis gitu ya. Meskipun secara fisik nggak kelihatan, tapi sekalinya dia menyerang ya bisa bertahan kita, alhamdulillah, kalau nggak bisa langsung lewat. Dan itu yang membuat motivasi saya kenapa saya lebih memilih untuk lebih bertahan dan lebih disiplin untuk tidak menyentuh hal-hal yang karena gaya hidup saya dulu tuh berantakan, Mas. Saya usia saya sekarang ini 49, jalan 50. Bulan Mei besok ini saya 10 tahun. Jadi masa muda saya mulai dari SMA, kuliah, sampai saya serangan kemarin, itu gaya hidup saya itu berantakan banget. Jadi saya jarang pulang, kebetulan aktivitas saya kan dari muda kan saya aktivis gitu ya. Saya dulu bergabung bersama organisasi dari mahasiswa dulu, solidaritas untuk demokrasi, Partai Rakyat Demokratis, sempat kita menjadi buronan gitu, gaya hidup selalu berpindah-pindah dan selalu kita tuh di sekretariat gitu. Tidur biasanya jam 2, jam 3 baru tidur, makan Indomie sama nasi pagi. Dan itu saya jalanin, bayangkan saja dari saya kuliah, bahkan dari SMA udah Badung gitu ya, sampai 4 tahun terakhir. Baru setelah saya serang itu, saya itu baru rutin hampir setiap malam saya pulang. Sebelumnya saya pulang ke rumah gitu paling dalam seminggu 2 hari. Tapi saya biasa hidup di tengah keramaian kalau di kantor sekretariat istilah kita, itu kan selalu ramai orang gitu ya. Dan terbiasa hidup seperti itu. Dan pola hidupnya wajar, saya bilang. Kenapa saya dapat serangan seperti ini? Ya karena hampir setengah dari hidup saya menjalani gaya hidup seperti itu. Dan saya bilang, terima kasih Tuhan, saya bilang. Saya masih diberi kesempatan. Terima kasih saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Meskipun orang bilang nggak ada istilah terlambat gitu. Saya meskipun dalam usia sekarang saya mencoba buat menjalani gaya hidup yang sehat, Pak. Dan pilihannya gaya hidup ala KF, ketofastosis. Oke, saya bilang mungkin ini saya pelajari dan sangat masuk akal. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, tapi dari banyak literasi atau tulisan-tulisannya saya meyakini, dan itu bisa sangat ilmiah gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kayak misalnya bagaimana proses umat manusia ini dari awal memang tidak pernah memakan karbo karena kita memang dari zaman purba dulu makannya hewan buruan, sudah terbiasa dengan makanan seperti itu gitu, dan masuk akal, sangat masuk akal dan sangat ilmiah. Dan itu makanya saya ada beberapa kawan juga melihat gaya hidup saya ya biasalah seperti yang dialami semua orang, mengatakan oh kamu kakek, kamu udah tua, kayak tua banget gitu kan ya, biasa. Dan seperti yang lain-lain mengalami itu, saya pun juga mengalami itu. Tapi ya sekali lagi kita dengarin aja, dan saya yakin proses seperti itu akan bisa dilewati, dan orang ya kayak sekarang misalnya sekarang proses kan untuk menaikkan berat badan, dan katanya untuk menaikkan berat badan memang harus dilatih, ototnya harus dilatih gitu ya. Nah, itu yang coba saya pelan saya coba. Keren. Nggak apa-apa, Mas. Istilahnya kalau orang Jawa bilang kejeblos di ketan sari kaya, it's okay. itu bagian dari apa yang membentuk Mas Ilham sekarang. Tapi mungkin teman-teman yang nanti menonton rekaman ini pasti juga bertanya-tanya, efeknya gimana tuh Mas, 2 piring habis? Efeknya ada berasa nggak? Ada, Mas. Jadi
Nah, ini satu lagi nih. Saya makan ketan sarikaya sama satu lagi buah sirsak. Oh, it's Dan okay. sampai saya pulang, sampai saya balik, kalau saya di efeknya itu di leher saya. Leher saya Ah, berat ah, dan tegang. ah, 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 ah. Ini apa darah tinggi atau apa? Saya bilang, wah ini darah ketan sama sirsak ini, saya bilang. Dan itu lumayan lama. Saya sampai Iya. Jakarta itu masih Hmm, berasa. Ini tidur saya hmm. kok lama gitu ya. Kalau seandainya gara-gara kena karbo cuma hanya 1 hari 2 hari, itu hampir 2 minggu saya. Di leher saya di leher. Jadi Eh, tegang, kaku gitu, leher leher kaku berat. Kalau dulu kan kalau hmm. kita lagi tinggi kayak gitu kan, kolesterol lagi tinggi gitu. Kalau saya sih semenjak KF rata-rata kalau saya cek gitu 300, 317, 315, kok di atas 300 lah. Tapi Ah, nggak pernah sampai 350, tapi di bawah 320 rata-rata ah. kolesterolnya. Kalau dulu Itu udah panik, udah panik. iya. Itu yang dialami sebenarnya bukan bukan efek dari kolesterol tinggi, Mas. Itu murni Ya. dari inflamasi itu, inflamasi. Jadi yang Oh, dirasakan di tengkuk itu bukan kolesterol, tapi apa ini respon dari peradangannya, inflamasi yang diakibatkan dari mana? Bukan dari imun, tapi efek dari glukosanya. Jadi glukosa yang masuk mendadak di kondisi badan Mas itu sudah ketosis, itu eh, kayak Mas biasanya sudah biasa pakai badannya udah pakai lemak gitu ya untuk bakar, untuk bakar sebagai energi. Begitu ada glukosa lewat di aliran darah dari pencernaan masuk, itu kayak kayak nggak langsung diambil. Ya. Nah, karena nggak langsung diambil itu, jadi kayak seakan-akan gula darah itu terdeteksi naik. Nah, itu loh Mas. Jadi efek dibiarkannya gula gula yang beredar di darah ini tadi, yang berasal dari makanan, glukosa ini, efeknya itu inflamasi. Itu tadi. Jadi makanya jadi kadang ada yang berasa sakit di sini, ada yang berasa apa mual, lambungnya jadi ini, atau ada yang malah diare, ada yang sakit kepala, ya kan. Itu. Jadi itu sebenarnya kalau penjelasan apa ini penjelasan teknisnya. Jadi kadang-kadang orang mikir wah kolesterolku naik ini enggak, bukan. Itu murni ya, dari ya. nanti nanti lama-lama glukosanya turun karena udah bisa diambil sama selnya. Nah, tapi kondisinya bisa bisa beda-beda nih tiap orang. Kalau di Mas Ilham kenapa sampai lama begitu? Karena sel-selnya pun kan juga belum 100% recover ya. Belum belum 100% regenerasi atau apapun lah istilahnya. Belum kembali fit 100% ibarat mesin. Jadi masih di kisaran 60% atau 65, udah kemasukan glukosa lagi, ibaratnya gitu. Jadi kayak stall di situ. Ya, jadi progresnya harusnya makin membaik, makin enteng. Ini kayak tertahan dan sempet ya mengganggu tidur, ya kan tidurnya Ya. jadi nggak terlalu enak. Tapi menarik ya. Jadi ternyata Ya, tapi ada. saya kan juga belum bisa mengatakan, mengklaim diri saya ini sudah sembuh ya Mas ya, karena Ya, kalau menurut saya, ya, maksud saya betul. tuh kita kan kalau seandainya untuk mendeteksi kembali apakah masih ada penyempitan atau tidak, tentu harus kateter lagi secara yang Setuju. bisa membuktikan kan. Dan Setuju, betul. jadi siapapun lah gitu ya yang ikut Hmm. kajian kita yang ada pada hari ini, saya tidak mengklaim, tapi saya mencoba merasakan saja kepada fisik Yes. saya. Yes. Dan selama ini saya tidak ada konsumsi obat gitu ya. Hmm. Semenjak 3 bulan setelah saya KF, waktu dokter Ulan menyarankan untuk masih memakan 2 obat pada waktu itu, habis Hmm. obat itu nyeri di dada saya itu sudah hilang. Semenjak hilang itu saya sudah nggak ada makan Hmm. obat Hmm. apa-apa.
Dan saya sudah normal, dan terutama yang dalam 4 bulan terakhir ini atau 5 bulan terakhir ini. Dan saya kayak waktu Lebaran saya ikut membantu di kampung, waktu pulang kampung waktu Lebaran dulu kan lagi bikin jalan, bikin dam, angkat karung, bawa gerobak apa segala macam. Saya masih nyaman saja gitu, tapi saya tetap selalu berpikir kan, kalau seandainya saya agak sedikit berasa saja apapun gitu efek ke badan, saya hentikan gitu. Nah, jadi dari itu saya mencoba mendeteksi tubuh saya apakah ini sudah baik atau apa belumnya. Saya cuma hanya dari situ gitu. Jadi kalau secara medis kan saya harus ke dokter lagi, kateter lagi. Adanya minta kateter aja kan mahal, Mas. Dokter kan bisa kateter aja gitu kan. Tolong dikateter aja untuk memastikan gitu kan. Daripada uangnya buat kateter, mending nungguin ditabung kali aja ada ketat keto ya Mas ya. Iya. Tapi kita rasakan ke tubuh kita. Saya coba dari situ saja sinyal. Kalau ada sinyal yang tidak baik, saya hentikan. Waktu pertama itu dulu 4 bulan 5 bulan saya KF, saya coba angkat barbel kan. Ya. Ada sinyal yang berasa, saya hentikan. Nah itu saja. Jadi sekali lagi saya tidak bisa mengklaim bahwa itu hilang dengan tapi saya yakin. Nah, ya. Kenapa saya yakin? Karena itu lemak. Lemak itu satu benda yang memang ya dalam ilmu teorinya KF itu kan gampang cair, dipanasin terus dia akan mencair, dipanasin terus jadi bawa beraktivitas maksudnya kan, dia akan mencair. Dan mungkin yang di dalam organ tubuh itu mungkin agak lebih lama karena kan penumpukan di sana kan juga biasanya kalau menurut juga yang saya baca-baca sudah terakhir sebelum di perut, di pinggang, di mana, kalau udah penuh lagi nanti baru di organ tubuh gitu. Mungkin pengurasannya yang di sana juga di akhir, perut udah kempes gitu ya. Kaki menjadi kecil, leher menjadi kecil. Kalau di situ juga udah mulai habis, tentu yang di dalam yang dikuras. Jadi tahun 2 tahun gitu ya juga untuk menghabisinya karena penumpukannya juga bertahun-tahun gitu di sana. Saya berpikir mencoba sederhananya saja, Mas. Setuju, tidak apa-apa. Memang tidak masalah punya pemikiran seperti itu, ya walaupun tidak 100%, tapi tidak masalah. Itu justru menginspirasi. Jadi intinya adalah Mas Ilham menyesuaikan dengan sinyal badannya sendiri. Itu yang terutama. Jadi pada saat menyesuaikan, nah target yang tadinya lagi dijalani dilepas dulu, ya ditaruh dulu. Jadi ibaratnya, oh ternyata aku belum mampu nih. Justru penting di situ. Itu justru kuncinya KF sebagai lifestyle itu justru di situ. Ya, jadi bukan semata-mata KF itu harus, aku harus secepatnya sembuh dengan misalnya melakukan beberapa pilar yang aku pikir itu sebagai core-nya KF, misalnya puasa panjang atau high activity. Karena memang dengan melakukan puasa panjang dan high activity, aktivitas tinggi, olahraga misalnya, itu memang akan menggerus lebih cepat lemak. Tapi at the cost. Nah, ini ada konsekuensinya. At the cost of stress sistemnya naik. Nah, itu dia. Jadi waktu Mas mengangkat barbel pada saat sebelum di awal-awal itu habis yang serangan habis yang proses detox selama 2 bulan itu kan sempat ngangkat beban kan dan berasa nyeri. Itu sebenarnya yang dialami adalah tubuhnya ngasih tahu kalau ternyata badannya masih belum mampu di situ. Itu sinyal overstress sebenarnya. Ya kan? Tapi secara overall dari sejak Mas sudah pembersihan 2 bulan itu sampai detik ini, kalau Mas mungkin sesekali memantau hasil lab, pasti trigliseridnya makin lama makin turun. Ya, trigliserid makin turun, HDL pelan-pelan juga udah mulai naik, ya kan, sehingga rasionya makin kecil. GDP juga perlahan-lahan makin turun ke titik keseimbangannya, jarang naik turun kayak roller coaster. Tapi begitu Mas kalau misalnya melakukan menambah sedikit stresornya yang berasa nyeri itu tadi, nah coba bisa dicek itu GDP-nya pasti naik sedikit.
Itu biasanya begitu. Nanti tensi juga naik. Nah, itu indikator teknisnya. Kalau di Mas, ya sudah, cukup percaya nyeri. Yang aku ini, jangan sampai over nyeri ya, ibaratnya gitu. Tapi ya betul memang begitu. Itulah KF sebagai lifestyle, bukan cuman apa yang dimakan, bukan cuman bertarget bagaimana TG-ku, rasio TG-ku selalu rendah, kalau bisa di bawah 1, GDP-ku serendah-rendahnya supaya asumsinya adalah sehat. Bukan itu. KF dari awal bukan ajang lomba. Nah, ini sudah dibuktikan dengan Mas Ilham nih. Santai. Santai dan lah itu buahnya bisa tertuai dengan cakep. tidak tidak ada Amin, target amin. deh. Iya. Dan bersyukurnya aku masih ingat waktu itu Mas Ilham juga memang ada kita telepon ya Mas ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Ya, Ya, aku punya kebiasaan kalau biasanya pertanyaan di WA aja cukup. Wah, ini kayaknya perlu dijelaskan lebih detail. Aku daripada lihat WA, aku langsung telepon. Dan aku juga bersyukur walaupun tadi Mas Ilham sempat bilang sempat berkonsultasi sama salah satu senior kita dulu, Mas Gembong, ya kan, enggak apa-apa. Itu ya, memang beliau adalah bagian sejarah. It's okay, ya kan. ya, Dan walaupun kini berbeda haluan, itu tidak masalah. Itu pilihan, ya, ya, pilihan. ya. Dan legasinya tetap ada karena Mas Ilham pun sampai detik ini juga ada kontribusinya dari yang dulu, ya kan. Jadi aku enggak masalah Mas, santai itu. Apalah aku bersyukur, ya kan. Kenapa? Karena Mas berada di komunitas yang ya inilah pilihan Mas gitu loh. Ya, Inilah ya. pilihannya dan kita sama-sama yuk bergandeng tangan untuk sama-sama lewat ikhtiar ini bisa sama-sama sehat gitu. Betul, Wah, ini betul. kayaknya kalau kalau bisa ketemu di Jakarta ini aku mesti ketemu nih kalau udah balik di Jakarta. Boleh, boleh, boleh. Kita jadwalkan. Atau kalau seandainya pengen liburan sekali-sekali ke tempat saya juga boleh. Asik. Di daerah mana Mas? Di daerah mana? Payakumbuh, Payakumbuh. Ini Oh, pondok yang enggak, penting bisa yang jadi di tempat. Jakarta. Yang di Jakarta aja, yang di Jakarta. Kalau di Jakarta saya di Ciledug. Oh, deket loh, saya di Villa Melati. Hah? Aku di Villa Melati. Kita coba Iya, nanti sayurin. kita kontak-kontakan. Boleh, boleh, boleh. Nah, undangannya Payakumbuh nanti tak tunggu. Moga-moga diizinin sama keluarga. Bisa ke sana. Ah, Keren. Oke, Mas, kira-kira ada pengalaman yang menarik lagi yang kira-kira bisa di-share sebelum kita menutup acara ini, acara TFA kita? Masih adakah kira-kira? eh, saya kira cukup itu ya yang menariknya lagi nih sekarang nih saya karena saya dimintain untuk bukan mentoring gitu ya. Jadi ada Uh, dua orang teman saya yang uh, sekarang ini sedang menjalani KF dan sudah cukup lama dia berniat seperti itu tapi gagal gak jadi. Tapi dua orang ini akhirnya uh, yang satu itu udah 1 bulan, yang satunya lagi sudah 2 minggu. Dan dia oh, testimoni setelah dia 2 minggu menjalani, dia kan biasanya kakinya sakit-sakit, berat badannya kan sudah di atas rata-rata gitu ya. Dan dua hmm. minggu kakinya biasa sakit-sakit, sekarang udah nggak ada. Lalu dia, wah senang juga berat badannya 3 kilo sudah turun gitu. Jadi menurut saya yang menariknya ada satu ini juga Mas, kesenangan juga bagi kita melihat Amin. kawan kita yang akhirnya menjadi lebih baik kan ya sama seperti yang saya alami gitu ya. Saya mendapatkan banyak pengalaman dari senior-senior sebelumnya, dari orang sebelum saya yang mau berbagi. Hanya Hmm. itu saja, kita pengen berbagi kepada yang lain dan memang berbagi itu memang kepuasan dan kenikmatan, kebahagiaan bagi kita gitu. Amin, amin, amin. Sesuatu yang baik itu memang harus dibagikan kepada yang lain. Dan itu ya, mereka gitu, mereka juga happy, mereka juga senang ada perbaikan yang dialami bagi dirinya. Mungkin itu saja yang menurut saya yang baik di luar pengalaman pribadi yang lain gitu ya.
Keren, keren. Ngomong-ngomong tadi Mas Ilham berbagi, ya kan, ada 2 teman kerjanya yang sudah ini, aku kayaknya jadi teringat sepupunya Mas Ilham nih. Aku mau undang nih Mas Bobi Kurnia. Halo Mas Bobi. Ada dia, ada Bobby. Mas Bobi Kurnia bersedia Dia, nggak dia untuk ikut motivasi nimbrung? saya. Untuk ikut nimbrung nih. Moga Halo, Mas Bobi, selamat ayo. malam Bobby. Ya Ayo Mas, Mas Bobi, malam. ya. Malam. Ini kenapa foto ininya nggak kelihatan ya kameranya ya? Wah, kenapa nih? Sayang. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo. Ini kayaknya kalau Mas Hobi dulu yang menyemangati, menginspirasi Maliham nih. Nah, sekarang aku mau tahu nih komentarnya Mas Hobi melihat Mas Ilham seperti sekarang gimana Mas? Monggo Mas. Wah, kalau komentar saya luar biasa Mas. Ya, jadi komitmen ya. Jadi kan sebenarnya kalau Mas Ilham kan memang ya dia kan senang membaca, dia juga pasti mencari informasi-informasi ya. Kalau saya kan cuma ngasih tahu aja karena kan kebetulan saya kan juga jalanin keto udah lama ya, udah bertahun-tahun juga kan. Jadi udah ngeliat apa dampaknya seperti apa. Kebetulan kan abang saya yang sepupu juga, Denny itu juga udah 2 tahun, dia udah 2 tahun. Terus Mas Ilham juga kenal, ya kita bersaudara lah gitu kan. Nah kenapa waktu pas Mas Ilham masuk rumah sakit, saya kan ke sana kan, ke Sari Asi, kita lihat ke sana. Jadi wah, kayak saya udah langsung pas dengar kena serangan jantung, wah ini udah harus keto nih dalam pikiran saya. Ya karena ya seperti yang dibilang tadi kan, kalau istilahnya itu kan glukosa yang udah menunggu yang lama gitu kan, ya satu-satu jalan ya kita udah ngelihat testimoni bahwa ya dengan keto asal kita memang menjalani protokol ya pasti akan jalanin yang kayak tadi kan, 2 bulan ngerasain HC lah apa gitu kan. Nah, Mas Sofi ngomongin tadi sempat disebut 2 bulan mendengar Mas Ilham itu. Kan kita nggak tahu waktu itu ya, Mas Sofi juga nggak tahu bakal 2 bulan. Masih dalam waktu 1 bulan itu apa nggak kebat-kebit Mas perasaan Mas Bobi juga nih. Ini kok belum beres-beres. Ya, kadang-kadang kan suka WA, ini kenapa ya Bob ya? Makanya kan kalau saya kan makanya kan kasih nomor telepon Mas Tio, Mas Bobi, macam-macam, Dokter Wulan, siapapun yang saya kenal kan, yang bisa kan langsung berkomunikasi supaya tidak jadi perantara kan saya kan. Nah, ternyata akhirnya sudah nih udah dibalas nih Tio gitu. Jadi macam-macam gitu kan. Jadi memang pengalaman seperti ini itu memang ya, terus apalagi saya lihat sekarang kan, kalau dia kan suka buka baju itu, badannya udah kotak-kotak. Nah, itu foto yang baju silakan lihat di wall-nya Mas Ilham ya, bagi yang teman-teman pengen lihat. Jadi jangan di-take down, jangan di-take down. Kalau ketemuan sama saya, kan dia udah bawa bekal tuh, telur, terus ayam itu untuk makan 1 hari. Jadi refill, jadi udah benar-benar hewani itu semua udah terpenuhi gitu loh, nggak perlu lagi makanan yang lain gitu loh. Dan dia masih gitu. Keren. Akhirnya Mas Bobi Kurnia pun sebagai mentornya dulu juga ikut merasakan kepuasan ya pada saat Mas Ilhamnya sudah bisa melewati 2 bulan HC, kemudian lihat sekarang ini sampai akhirnya bisa nyetir sendiri ke Payakumbuh. Wah, ini kayak berita baik yang tidak putus-putus. Makanya kan waktu dia bilang mau pulang ke Padang bawa mobil sendiri sih, menurut saya kalau kita keto nggak ada masalah. Saya waktu itu sempat ke Jogja kemana itu nggak pernah ngerasain ngantuk ya, pergi ke Indramayu bolak-balik itu kok nggak ngantuk-ngantuk gitu loh, nggak ada sama sekali gitu loh. Beda. Oke, thank you Mas Bobi ya sudah menginspirasi. Kayaknya Mas Bobi siap-siap ya nanti berbagi testimoni ya. Oh iya, insya Allah. Terima kasih Bobi. Sama-sama nanti jadi menginspirasi juga jadi testimoni. Keren. Mas Ilham, kita sudah sampai di penghujung ya. Monggo bisa kasih closing statement buat teman-teman yang nanti akan menyimak video ini ya kan.
pesan dan mungkin kata-kata motivasi yang bisa menguatkan supaya mereka bisa lebih yakin, mereka tidak mudah galau atau apapun itu. Silakan Mas, monggo. Ya, kalau kita memang harus memilih karena gaya hidup sehat itu hanya bisa kita wujudkan kalau seandainya ada niat yang kuat di dalam diri kita. Niat itu pasti niat ingin sehat, niat ingin hidup lebih lama, niat ingin berbuat sesuatu untuk kebaikan lebih lama. Dan hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang tersayang, keluarga kita tersayang, kawan-kawan kita, dan yang lain-lain. Itu memotivasi kita untuk berani mengambil pilihan di luar yang mainstream pada hari ini dengan gaya hidup kita ini. Dan dengan cara begitu, dengan niat yang kuat itu, kita akan mampu melewati berbagai macam godaan demi godaan gitu ya. Baik itu godaan makanan maupun godaan orang terhadap perubahan fisik kita. Yang kita kelihatan lebih tua karena kulit menjadi keriput, karena yang namanya saya bilang ibarat balon habis ditiup pasti kempes gitu. Sama kayak kulit kita gemuk lalu mengempes, tapi dia pasti akan ada sel-sel tubuh kita pasti akan memperbaharui kembali, tapi pasti butuh waktu. Setahun 2 tahun dia akan kembali baik lagi. Dan bagi kawan-kawan atau saudara-saudara yang mau nanti menjalani hidup KF, kuatkan niatnya, niat yang harus kuat. Insya Allah kita bisa hidup sehat bersama dengan KF. Terima kasih Mas Bobi. Keren. Thank you luar biasa. Aku cuma tambahin satu hal ya, pastikan ada di komunitas yang tepat. Karena apa? Teman-teman tidak menjalaninya sendirian. Tadi sempat dikasih clue-nya sama Mas Bobi Kurnia yang menginspirasi Mas Ilham bahwa Mas Ilham itu apa istilahnya? Mas Ilham itu orangnya suka mencari tahu, suka membaca, ya, dan tidak malu bertanya. Nah, jadi nggak usah sungkan, pastikan teman-teman ada di komunitas yang tepat, ya. Nggak masalah bertanya, jangan ragu. Mas Tio pun sudah menyebarkan nomor WA-nya, walaupun ada kemungkinan delay, tapi pasti akan dibalas. Ya, aku pun juga membantu lewat video, lewat rekaman, lewat wawancara seperti ini. Nah, ini moga-moga bisa membantu video-video seperti ini, ya, menginspirasi. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih juga Mas Bobi. Aku sungguh. Saya banyak terima kasih karena selama ini sudah banyak dibantu. Sama-sama Mas. Aku dulu juga banyak dibantu sama Mas Tio. Tapi aku jujur mesti ngomong, aku udah kangen mau ke Solo. Kayaknya udah enak banget. Aduh. Oke teman-teman. Bagaimanapun waktu juga yang membatasi, tapi kita masih ada satu TFH lagi di minggu ini bersama Mas Tio dengan Nakes. Tentunya masih di TFH, di channel YouTube kita juga. Nantinya pasti akan diposting. Di mana pengumumannya akan ada di wall Mas Tio dan juga akan disebar di grup-grup WA dan juga Telegram. Ya, sampai jumpa dan selamat malam teman-teman. Dadah. Selamat malam.